teman-teman, say hi dulu. Halo. Halo. Perkenalkan, kami dari kelas 2E kelompok 1 Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri mulai dari ujung kanan. Dipersilakan. Halo, nama saya Ardiansa. Halo, nama saya Jumiati. Halo, nama saya Audi Rizky. Halo, nama saya Nun Iman. Halo, nama saya Adit Setiawan. Baik, di sini kami akan melakukan atau mereview suatu tandon pemipaan. Oke, langsung saja ke lokasinya mungkin. Oke, teman-teman, di sini berdasarkan penelitian kita tadi, di sini ada pompa air atau yang biasa dikenal sebagai sanyo. Nah, di sini juga ada dua pipa yang memiliki fungsi yang berbeda, tapi satu tujuannya untuk mengantarkan air ke satu tujuan. Nah, di sini ada pipa pertama itu ketinggian dari permukaan tanah tadi 45 cm. Nah, ketinggian pipa yang menghantarkan air ke atas itu 7 meter, teman-teman. Nah, di sini ada pipa kedua. Pipa kedua ini adalah fungsinya untuk menghantarkan air dari bak kedua mengalir ke keran-keran kos yang ada di sini. Oke, nah ini ketinggian pipa kedua yang dari tandon yang kedua yang mengantarkan air ke keran-keran itu tadi 5 meter 80 cm ketinggian pipa yang kedua. Nah, di sini juga ada keran untuk menutup atau mematikan atau menghentikan arus air yang mengalir ke keran. Nah, ukuran dari pipa ini 1 inci, teman-teman. Ini pipa 1 inci.
Mungkin kita akan langsung lanjut ke atas mungkin teman-teman. Nah, Teman-teman, kita sudah di atas tandon. Ya, Di sini kita akan coba mereview atau menjelaskan dari dari dua tandon ini. Oke, langsung saja kita. Di sini memakai dua bak tandon air karena persediaan agar lebih banyak lagi. Ketika listrik mati, maka penghuni kosnya tidak akan pernah kekurangan air. Dan di sini bisa kita lihat dua tandon ini memiliki atau memakai pipa yang berukuran berbeda-beda. Teman-teman, di sini ada dua tandon yang fungsinya berbeda-beda. Untuk tandon pertama, dia menampung air dari pompa air. Nah, untuk tandon kedua, dia mengalirkan air ke keran-keran. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat ini ada pipa-pipa. Oke, untuk pipa di atas ini dia dari pompa air. Oke, dari pompa air langsung ke tandon. Nah, untuk pipa yang ini dia mentransfer dari air dari tandon pertama ke tandon yang kedua. Nah, untuk pipa yang ini dia mengalirkan air ke keran-keran kos. Oke, itu saja teman-teman. Baik, terima kasih. oke, di sini teman-teman kita akan mencari dulu. Nah, untuk mencari tekanan kita harus tahu dulu waktu pengisian. Selama pengisiannya itu berapa, mencari debitnya lewat dari ini botol ini yang memiliki 1,5 liter. Berapa waktu tempuh yang air untuk mengisi full botol ini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Baik, oke teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan terkait Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini berawal dari mana gitu? Nah, hukum Bernoulli ini berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli. Sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sang ibu bernama Dorothea Falkner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli, merupakan seorang kepala matematika di Groningen. Hingga muncullah hukum Bernoulli yang diciptakan oleh anak kedua dari 3 bersaudara ini. Nah, untuk pengertian hukum Bernoulli mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama dari Ariel. Oke, lanjut Ariel. Oke, saya akan melanjut pengertian hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersama, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Perlu diketahui bahwa hukum Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Hukum ini dapat intinya menekankan bahwa suatu tekanan akan menurun apabila kecepatan aliran fluida mengalami kenaikan atau peningkatan. Hukum ini diambil dari buku yang dikarang sang penemu berjudul Hidrodinamika. Pengertian lain dari hukum Bernoulli adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau
karakteristik mengalir melalui aliran lunak dan garis-garis arus, tak kental hingga tak compressible. Sementara itu, belum ada penjelasan lebih mengenai hukum Bernoulli menurut para ahli. Namun, hal ini tak masalah karena yang perlu dipahami dalam hal ini bukan pengertian para ahli. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh saudara saya Ardian. Oke, saya akan melanjutkan di sini persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi. Suatu penurunan terhadap tekanan aliran yang terdapat pada aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli adalah hasil penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Prinsip ini juga diterapkan kembali oleh para ahli matematika. Yang lain dan lakukan adalah Daniel Bernoulli. Ahli matematika asal Belanda ini membuat bentuk persamaan yang berlaku untuk aliran fluida dan aliran tak. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu yang dapat mengartikan sesuatu yang berada di sekitar. Baik, saya akan melanjutkan tentang rumus hukum Bernoulli. 1. Aliran tak termanfaatkan merupakan aliran fluida yang memiliki ciri-ciri dengan tidak adanya perubahan pada besaran pendapatan massa atau densitas dari bentuk fluida sepanjang aliran yang ada. Contoh sederhana seperti material yang terdapat pada aliran fluida tak termanfaatkan diantaranya air, besi, semua jenis besi dan yang lain. Yang kedua, aliran termanfaatkan. Aliran termanfaatkan memiliki karakteristik dengan adanya suatu perubahan pada besaran kerapatan massa atau juga disebut densitas dari fluida dalam sepanjang aliran. Contohnya, material yang termasuk aliran fluida termanfaatkan adalah seperti udara, gas alam, dan Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan terkait kita tentang hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli itu sendiri. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya tentang lewat dari penelitian kita kemarin itu desain pemipaan tandon itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya apa sih kaitannya dengan hukum Bernoulli pada suatu tandon gitu, pada suatu desain pemipaan tandon. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Nah, karena dalam desain pemipaan tandon itu untuk menghantarkan sebuah zat cair, mungkin itu adalah salah satu hubungan dari persamaan Bernoulli dengan desain pemipaan tandon, karena pada dasarnya pipa itu kan untuk menghantarkan zat cair menuju kepada suatu bak tandon. Mungkin saya akan menyimpulkan dari hubungan hukum Bernoulli dengan pemipaan tandon. Hukum Bernoulli merupakan alat yang penting dalam memahami dan menganalisis aliran air dalam pemipaan tandon. Kenapa? Karena prinsip ini membantu kita menghitung kecepatan aliran, tekanan, dan penggunaan energi dalam sistem pemipaan. Mungkin itu saja dari kesimpulan
kesimpulan yang telah disampaikan oleh Saudari Ainun. Nah, berakhir juga penjelasan kita juga pada hari ini tentang hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli itu sendiri. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman tentang pemipaan tandon atau hukum Bernoulli itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.